Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai salah satu pertanyaan dari penonton HN Official, di mana pertanyaan ini mungkin juga biasa kita alami selaku pengamal-pengamal sholawat sahabat. Jadi pertanyaannya, apakah sholawat yang paling pas kita baca saat kita itu mempunyai hajat atau mempunyai masalah? Nah, seperti apakah jawabannya? Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, jadi problem ini memang sering kita alami selaku kita yang suka mengamalkan sholawat atau mengamalkan amalan-amalan apapun. Karena saking banyaknya amalan yang diberikan oleh para guru-guru kita misalkan, sehingga kita bingung apa yang harus kita amalkan. Apakah baca sholawat Jibril, apakah sholawat Tibil Qulub, apakah sholawat Nariyah, atau zikir-zikir yang lain. Jadi kadang kita bingung sahabat, karena saya juga dulu sering mengalami seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui sahabat, kita masalahnya itu berbeda-beda, hajatnya juga berbeda-beda. Begitupun juga dengan resep yang diberikan oleh para ulama. Ketika misalkan para ulama mengajarkan sholawat Tibil Qulub, maka kegunaannya untuk penyakit. Kita harus tahu akan hal itu. Kita harus tahu asbabun nuzul, maksudnya penyebab dari lahirnya sholawat itu apa, penyebab dari lahirnya sholawat ini apa. Ini kita harus tahu sahabat, karena diibaratkan kita itu memasak. Misalkan kita mau goreng nasi misalkan sahabat, maka ketika kita mau goreng nasi, yang perlu dipersiapkan adalah wajan. Mungkin bisa kita goreng nasi dengan panci, dengan apalah misalkan alat-alat dapur yang lain, mungkin bisa sahabat, tapi kan sulit. Dan ketika sulit maka otomatis akan lebih lama sahabat. Contoh lagi, kita mau masak air misalkan, bisa saja kita masak air dengan apapun misalkan, tapi akan lebih cepat kalau kita masak air dengan panci atau dengan teko misalkan. Mohon maaf saya kurang mengerti bahasa pendapuran sahabat. Intinya kalau kita kalau kita kurang tepat dalam memilih amalan, maka ya hasil juga, tapi insya Allah akan cenderung lebih lama sahabat, karena resepnya tidak tepat. Karena itu pengetahuan mengenai sebuah amalan ini diperlukan sahabat sebelum kita mengamalkan amalan tersebut, baik itu sholawat atau zikir apapun. Kalau ada pertanyaan misalkan, oke, Ustadz, kalau sholawat kan sholawat apapun itu sama misalkan, yang namanya sholawat tetap diterima oleh Allah. Oke, saya setuju dengan hal ini. Tapi dari para ulama yang menemukan sholawat ini, itu ada asbabnya sahabat. Contoh, saya pernah cerita mengenai sholawat mansub, sholawatnya Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, yang saya ceritakan. Sholawat ini berasal dari seorang yang minta tolong kepada Habib Sholeh, minta doanya Habib Sholeh, bahwasanya besok suaminya akan dihukum katanya. Nah, kemudian secara spontan Habib Sholeh mengatakan iya, padahal beliau tidak sadar sahabat. Sehingga malamnya Habib Sholeh beriyadah, bermunajat kepada Allah, dan diberikanlah sholawat mansub ini sahabat. Nah, berarti sholawat mansub ini bisa dipergunakan ketika kita tertimpa masalah yang sangat berat sahabat. Ini kita harus tahu. Contoh lagi misalkan seperti sholawat fatih sahabat. Sholawat fatih itu lahir atau ditemukan di tengah pengarangnya yang sedang berada di tengah laut, yang ketika itu perahunya hampir ditenggelamkan oleh ombak sahabat. Kemudian pengarangnya ini seketika tertidur pulas dan didatangi oleh Rasulullah. Kemudian diberilah sholawat fatih ini. Maka kesimpulannya, sholawat fatih ini juga bisa diamalkan kalau kita sedang menghadapi masalah yang begitu berat misalkan, yang menyangkut nyawa misalkan. Maka sholawat fatih ini juga bisa menjadi solusi untuk kita amalkan.
Begitu juga dengan solawat-solawat yang lain, sahabat. Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata solawat Jibril turun ketika Nabi Adam ingin menikah dengan Ibu Hawa. Maka kemudian Allah menyuruh Nabi Adam untuk melantunkan atau melafadzkan solawat, dan dituntunlah oleh malaikat Jibril dengan sallallahu ala Muhammad. Sehingga solawat ini disebut dengan solawat Jibril. Maka asbab turunnya solawat Jibril ini, sahabat, dapat kita pahami ternyata untuk mendatangkan rezeki. Kalau Nabi Adam dulu rezekinya adalah jodoh beliau, yaitu Ibu Hawa, sahabat. Nah, ditambah lagi hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan man shalla alayya kulla yaumin mi'ata marrah, misalkan barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka qadallahu lahu mi'atu hajah, akan dikabulkan 100 hajatnya. Minha sab'ina fil akhirah wa thalathina fid dunya, 70 diantaranya dikabulkan di akhirat, 30 di dunia. Berarti sahabat, dengan kita mengamalkan solawat ini, maka akan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Apakah solawat lain juga sama? Sama, cuman kita lihat konteksnya, sahabat. Karena itu perlu kita mengetahui wawasan mengenai asbab turunnya solawat ini, sahabat. Nah, karena itu ketika kita bingung, sahabat, saya punya hajat ini misalkan, punya masalah ini, solawat apa yang ingin kita amalkan, sedangkan banyak sekali solawat-solawat yang kita ketahui misalkan, maka carilah sendiri, sahabat. Insya Allah Anda yang lebih paham tentang masalah Anda, carilah sendiri resep apa yang cocok untuk masalah saya ini misalkan. Itu kuncinya, sahabat. Kecuali ini, sahabat, kita diberi ijazah khusus oleh guru kita. Inilah misalkan, kalau punya masalah apapun, bacalah ini. Nah, kecuali seperti itu, sahabat, berarti kita memang sudah punya ijazah khusus dari guru kita. Maka cukup amalkan itu saja, karena itu bersanad dari guru kita langsung misalkan. Tapi ketika sanadnya juga banyak, guru yang sana ngajarkan ini, guru yang sana ngajarkan ini, begitupun juga seterusnya, maka pandai-pandailah memilih solawat apa yang memang paling pas untuk masalah kita. Intinya, sahabat, pilih solawat yang memang peruntukannya pas dengan atau sesuai dengan masalah kita, sahabat. Dan ini sifatnya hanya anjuran. Seandainya kita baca solawat apapun, asalkan istiqomah sungguh-sungguh, insya Allah akan tetap diijabah oleh Allah, sahabat. Karena yang namanya Allah itu tidak mungkin mengecewakan kita sekalipun. Paling enak itu, sahabat, yaitu bernegosiasi atau meminta kepada Allah. Meminta apapun, maka tidak akan pernah ditolak. Kalaupun tidak diberikan apa yang kita minta, pasti akan dikasih, diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling tahu tentang diri kita adalah yang menciptakan kita. Siapa? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah, sahabat, yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan bahasa saya yang apa adanya. Karena memang jujur saya kurang bakat, sahabat, dalam menyampaikan sesuatu secara detail, secara terstruktur. Namun inilah adanya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.